Selamat datang di channel King Ramli. Kali ini kami akan mengupas persiapan diri dosen terkait sertifikasi dosen alias Serdos. Seperti yang Anda tahu, di akhir bulan Maret 2020 lalu, dosen dihebohkan dengan keluarnya pengumuman penjaringan Serdos gelombang 1 tahun 2020. Maka, yang berlomba-lomba mendatangi operator atau admin PT tidak kenal pagi, siang, sore, bahkan tengah malam atau pagi buta untuk mencari informasi terkait prosedur, persyaratan, dan tata cara mengikuti penjaringan Serdos. Padahal, data penjaringan Serdos dilengkapi secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan di akun sisternya masing-masing. Admin PT adalah sebagai tim validasi, pengajuan, atau perbaikan data dosen untuk diteruskan ke LLDikti. Untuk itu, kali ini kami mengupas khusus hal yang perlu disiapkan oleh dosen menuju penjaringan Serdos. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami, lalu klik tanda lonceng. Dan jangan lupa like and share, serta komentar yang membangun untuk perbaikan channel ini ke depannya. Untuk memulai, Anda perlu memahami beberapa hal berikut, karena ini penting. Yang pertama, panduan ini dimaksudkan untuk menghilangkan prasangka antara dosen dengan admin PT terkait data dosen di Sister, karena acuan penjaringan Serdos adalah data profil dan tridharma dosen yang terlapor di Sister. Yang kedua, sejak adanya aplikasi Sister, maka seluruh data profil dan tridharma dosen di Sister menjadi tanggung jawab dosen untuk mengupdate-nya, termasuk data untuk kebutuhan Serdos jika ingin ikut penjaringan Serdos. Oleh karenanya, jika Anda menemukan data profil Anda atau tridharma Anda di Sister yang kurang tepat atau keliru, silakan langsung diperbaiki secara mandiri. Nah, jika Anda sudah memahami ini, maka saatnya Anda menyiapkan data profil dan tridharma Anda untuk ikut penjaringan Serdos. Berikut data yang wajib Anda siapkan. Data berikut adalah data utama. Satu saja tidak terpenuhi, berarti Anda memang belum layak untuk ikut penjaringan Serdos di sesi sekarang, alias Anda belum beruntung. Pertama, pastikan pendidikan Anda minimal sudah S2. Jika belum, silakan lanjut studi dulu, karena syarat minimal ikut penjaringan Serdos adalah sudah S2. Yang kedua, pastikan Anda sudah punya NIDN atau minimal NIDK. Jika belum punya, silakan urus dulu di kampus Anda. 3. Pastikan Anda sudah punya akun Sister di kampus Anda. Jika belum, silakan register dulu di kampus Anda. Yang keempat, pastikan Anda sudah punya SK pengangkatan sebagai dosen tetap atau SK CPNS bagi dosen PNS/DPK. Ingat, pastikan terhitung mulai tanggal menjadi dosen atau TNMD di SK ini wajib di atas 2 tahun saat penjaringan Serdos. Jika kurang, mohon maaf, Anda memang belum layak untuk ikut penjaringan Serdos, alias Anda belum beruntung. Yang kelima, pastikan masa mengabdi Anda sebagai dosen di atas 2 tahun. Dibuktikan dengan laporan feeder yang masuk ke Sister minimal 4 semester dalam 2 tahun terakhir. Sebagai catatan, khusus untuk dosen yang pindah antar kampus, maka berdasarkan pedoman Serdos terbaru dan sistem di Sister, data yang dihitung untuk penjaringan di Serdos adalah data sejak berada di kampus baru dan harus sudah minimal di atas 2 tahun atau minimal 4 semester. Yang kedua, dan khusus untuk dosen PNS/DPK, minimal sudah 4 semester sejak SK CPNS. Yang keenam, siapkan semua SK jabatan fungsional Anda. Minimal, Anda sudah punya SK Jafung sebagai asisten ahli. Jika belum punya, silakan urus dulu. Terakhir, siapkan semua SK impasing Anda atau perpangkatan Anda. Minimal Anda sudah punya impasing sebagai penata muda atau 3A. Selain dari data ini, jika Anda sudah lolos penjaringan D1 nantinya, maka Anda wajib mempersiapkan data tambahan berikut.
Data ini adalah data wajib jika Anda sudah lulus D1 Cerdos. Yang pertama, pastikan Anda sudah punya sertifikat tes kemampuan bahasa Inggris atau TKBI dari Pusat Layanan Tes Indonesia atau PLTI atau dari lembaga yang diakui sesuai edaran Cerdos. Yang kedua, pastikan Anda sudah punya sertifikat tes kemampuan dasar akademik atau TKDA dari Pusat Layanan Tes Indonesia atau PLTI atau dari lembaga yang diakui sesuai dengan edaran Cerdos. Yang ketiga, pastikan Anda sudah punya sertifikat pendidikan dan latihan atau diklat terkait potensi dan kemampuan Anda sebagai dosen profesional dalam rentang 2 tahun terakhir. Yang berikutnya, pastikan Anda sudah menelurkan penelitian, minimal proses penelitian sebagai bukti Anda melakukan tridharma perguruan tinggi dalam rentang 2 tahun terakhir. Yang kelima, pastikan Anda sudah punya karya yang sudah dipublikasikan, minimal sedang proses publikasi, dan insya Allah pasti akan terbit, serta akun Sinta dalam rentang 2 tahun terakhir. Yang keenam, pastikan Anda sudah punya laporan pengabdian kepada masyarakat sebagai bukti aktif melaksanakan tridharma dalam rentang 2 tahun terakhir. Yang ketujuh, pastikan Anda sudah punya SK pembimbingan, pendampingan atau pembina kegiatan kemahasiswaan non-akademik di kampus Anda dalam rentang 2 tahun terakhir, seperti pembina UKM, pembina PKM, kompetisi, dan lain-lain. Yang kedelapan, pastikan Anda sudah punya sertifikat kegiatan pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lain-lain, sebagai bukti Anda dosen profesional. Kesembilan, pastikan Anda sudah punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP, baik itu NPWP mandiri atau NPWP gabungan dengan istri atau suami, sebagai bukti Anda adalah warga negara yang taat pajak. Yang ke-10, pastikan Anda punya riwayat pengajaran dan pembimbingan akademik minimal 4 semester terakhir yang sudah terlapor di Sister. Kemudian, selain data ini, Anda perlu mengusahakan beberapa data tambahan untuk penambah poin penilaian DD. Yang pertama, yaitu sertifikat diklat peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti dan applied approach sebagai bukti Anda dosen profesional. Ini bisa digunakan untuk pengganti salah satu jenis tes PLTI tadi jika Anda sudah punya JAVUM minimal lektor, atau bisa juga untuk JAVUM asisten ahli jika masa ngabdinya sudah minimal 20 tahun. Yang kedua, sudah punya sertifikat penghargaan sebagai dosen berprestasi di kampus, baik itu prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang berikutnya, aktif di kegiatan organisasi asosiasi dosen, baik itu asosiasi dosen dalam bidang ilmu yang sama atau lainnya. Yang keempat, aktif mengelola jurnal kampus dan lain-lainnya. Jika semua data ini yang sudah disebutkan dari tadi Anda sudah punya, berarti Anda sudah siap melakukan update atau perbaikan data di Sister. Insya Allah tutorialnya menyusul. Keep stay di channel King Ramli. Dan jangan lupa subscribe channel King Ramli. Lalu klik tanda lonceng dan pastikan like and share untuk mendapatkan update video menarik terbaru dari channel King Ramli. Serta beri masukan yang membangun untuk perbaikan channel ini ke depannya di kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.